Gadis cantik itu berusia 24 tahun, sebut saja bernama Putri, bekerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang. Aslinya Putri berasal dari Lampung. Putri pergi meninggalkan orang tuanya di Lampung untuk bekerja di Tangerang. Sebenarnya Putri memiliki saudara. Saudaranya itu tinggal di Cikande, Kabupaten Serang. Namun, Putri lebih memilih untuk kos di sekitar lokasi tempatnya bekerja, di daerah Balaraja. Putri memang masih belum memiliki kendaraan pribadi, karenanya Putri kemana-mana selalu menggunakan angkot ataupun ojek online. Hidup Putri sebenarnya biasa-biasa saja, seperti layaknya gadis berusia 24 tahun kebanyakan. Hingga musibah itu pun datang. Kamis 20 Januari 2022, hari itu sudah pukul 00.30. Bisa dibilang itu sudah dini hari. Putri baru saja pulang kerja. Malam itu Putri nampak buru-buru pulang, namun dia nggak pulang ke kosnya, melainkan pulang ke rumah saudaranya yang tinggal di Cikande, Serang. Sebenarnya tadi sebelum pulang kerja, Putri dikabari jika orang tuanya dari Lampung sudah sampai di rumah saudaranya itu. Orang tua Putri saat itu dalam kondisi sakit. Karena itulah Putri pun sehabis kerja langsung pulang ke Serang yang berjarak 40 km dari Balaraja. Biasanya hanya butuh 1 jam saja untuk sampai ke sana. Meskipun sudah dini hari, Putri yang tidak memiliki kendaraan pribadi memilih menaiki angkot. Di daerah Tangerang sudah biasa jika angkot masih beroperasional. Di jam-jam segitulah para pekerja pabrik baru saja pulang. Malam itu Putri menaiki angkot minibus Grand Max berwarna merah putih. Di angkot Putri sajalah satu-satunya penumpang, sisanya supir dan kernet. Dua pria itu duduk di bangku depan. Saat sudah dekat dengan SPBU Gombong Balaraja, angkot itu pun singgah untuk mengisi bensin. Setelah selesai mengisi bensin, kernet dari angkot itu pindah ke bagian belakang. Kemudian tiba-tiba pria berusia 24 tahun itu menutup pintu angkot. Tentunya Putri langsung ketakutan. Si kernet angkot itu mengambil bangku cadangan angkot dan kemudian menyerang Putri. Setelah pintu ditutup, korban dipukuli menggunakan benda tumpul. Korban pun pingsan. Saat itulah korban diperkosa, kata Kapolresta Tangerang. Putri memang rencananya ingin mereka bunuh, namun Putri pingsan lemas tak berdaya. Dua pria jahat itu melihat Putri yang lemas terdiam, berpikir jika Putri sudah meninggal. Supir dan kernet angkot itu pun melanjutkan rencananya. Kini mereka membawa tubuh Putri ke jembatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian dini hari yang pekat itu menjadi saksi. Ketika tubuh Putri dilempar ke sungai Ciujung dari jembatan Tirtayasa, air sungai itu pun menelan tubuh Putri. Namun takdir Tuhan, Putri tersadar. Putri pun berenang ke tepi sungai. Dengan menahan sakit serta sisa tenaga yang ada, Putri berteriak minta tolong. Warga yang mendengar rintihan Putri pun menolong Putri. Kemudian warga membawa Putri ke rumah sakit terdekat serta menghubungi polisi setempat. Polisi pun tak tinggal diam, mereka pun melakukan penyidikan. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku. Saat polisi melakukan penangkapan, dua pria itu memberikan perlawanan. Mereka sempat berusaha kabur menaiki sepeda motor dan sempat hampir menabrak petugas. Para tersangka berhasil ditangkap di dua tempat berbeda, satu di Tiga Raksa dan yang satu lagi di Balaraja. Bahkan mereka sempat didor 2 timah panas di bagian kaki. Dalam proses penyidikan, ternyata
si supir angkot pernah mendekam di penjara karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Begitu juga dengan si Kernet, juga pernah mendekam di penjara karena kasus curanmor. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya itu, dua pria itu dikenakan pasal berlapis. Antara lain pasal 365, 285, 340, dan pasal 338 Junto KUHP dengan ancaman mati atas tuntutan pasal berlapis pencurian, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Sementara itu, Putri kini mengalami trauma berat hingga dia pun harus didampingi psikolog. Sekian dulu cerita dari saya, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di kisah dan cerita lainnya.